Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldaris Agripina dengan NIM C1C022035 akan mempresentasikan perhitungan PPN masukan dan keluaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirma Eka Putra, SEMSI. Yang pertama, definisi PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan adalah pajak yang dikenakan ketika PKP melakukan pembelian atas barang atau jasa yang kena pajak. Sedangkan PPN outcome atau PPN keluaran adalah pajak pertama nilai yang terdapat pada faktur pajak keluaran yang dibuat oleh PKP saat menyerahkan atau menjual barang atau jasa kena PPN atau PPNBM. Apa itu PPN masukan dan PPN keluaran? Sederhananya begini, PPN masukan adalah timbul pada saat membeli barang maupun jasa, PPN keluaran adalah timbul pada saat menjual barang maupun jasa. Dasar hukum pajak pertama nilai atau PPN yaitu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam UU tersebut tercantum hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang termasuk objek yang dikenai PPN, tarif PPN, bagaimana tata cara penyetoran, pelaporan, dan sebagainya. Karakteristik PPN masukan dan PPN keluaran. Karakteristik yang dapat dilihat dari pajak masukan dan pajak keluaran adalah pengkreditan pajak dilakukan dalam masa pajak yang sama. Jika pajak masukan lebih besar dibanding pajak keluaran, maka dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Sebaliknya, apabila pajak keluaran lebih besar dibanding pajak masukan, maka PPN terutang wajib disetorkan ke kas negara. Kaitan PPN masukan dan PPN keluaran dalam sistem pengkreditan. Dalam penghitungan PPN terutang, bila terdapat selisih antara jumlah total kedua faktur pajak ini akan diselesaikan dengan apa yang disebut kredit pajak. Kredit pajak sendiri berarti penyelesaian selisih pajak pertama nilai yang terjadi antara kedua faktur pajak yang dilaporkan. Hal ini bukanlah pelanggaran hukum perpajakan, namun sebuah kewajaran. Nantinya, selisih ini dapat diselesaikan dengan pembayaran kekurangan pajak atau jika pajak masukan lebih kecil atau klaim pajak atau kompensasi pajak jika pajak masukan lebih besar. Pembayaran kekurangan pajak bisa dilakukan pada periode selanjutnya untuk menutup jumlah kekurangan yang ada, sedangkan pajak masukan lebih besar, maka PKP dapat melakukan klaim dan nantinya jumlah kelebihan bayar akan digunakan untuk mengurai jumlah pajak pada periode berikutnya. Ini yang disebut sebagai kompensasi pajak yang bisa diterima oleh PKP. Ketentuan PPN masukan dan PPN keluaran. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang PPN, pengkreditan pajak masukan dan pajak keluaran ini dilakukan pada masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak PKP. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berikut transaksi yang membuat pajak masukan yang diperoleh wajib pajak tidak dapat dikreditkan berdasar pasal 9 ayat 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perolehan barang dan jasa sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, perolehan barang dan jasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, meliputi sedan dan stasiun wagon. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Perolehan barang dan jasa yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat atau kriteria, contohnya tidak mencantumkan identitas secara lengkap, seperti nama, alamat, dan NPWP pembeli barang dan jasa. Pemanfaatan PKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi syarat atau kriteria yang telah diatur di JP mengenai penetapan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Perolehan barang dan jasa yang pajak masukannya ditagih melalui penerbitan keterangan pajak, perolehan barang dan jasa yang pajaknya masukannya tidak dilaporkan pada SPT masa PPN-nya ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan, dan perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.